Oke, silakan duduk saudara. Shalom. Mantap sekali. Saya juga menyapa yang sedang menyaksikan secara online. Shalom. Saudara, ini pertama kalinya saya ada di tempat ini. Saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bill Reinhard Wijoyo, saudara. Biasa dipanggil Bill. Saya melayani di GBI Jalan Kamboja Depok, Rayon 9. Kalau mungkin saudara nggak tahu Taman Doanya, Taman Doa Rumah Pengorbanan, nah itu dia, di Depok, saudara. Dan saya sudah berkeluarga, punya 1 anak, dan puji Tuhan 1 istri. Dan hari ini saudara, saya berharap firman yang akan disampaikan bisa memberkati saudara, membuka pengertian baru dan menjadi benih yang baik bagi Tuhan. Amin. Oke, kita langsung aja buka slide-nya. Oke. Kita langsung bacakan Amsal 12 ayat 25 berkata begini, saudara. Kekhawatiran di dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, dari ayat ini kita belajar sama-sama, ternyata gini. Kekhawatiran itu membawa hal yang enggak baik dalam hidup kita. Membawa dampak yang negatif dalam hidup kita. Saudara, dari sumber-sumber yang saya dapatkan, ternyata 80-90% penyakit fisik kita itu disebabkan bukan dari pola hidup. Saya ulangin. Dari sumber-sumber yang saya dapetin, ternyata 80-90% penyakit fisik kita itu bukan karena pola hidup kita, saudara. Tetapi karena pola pikir. Ada satu dokter, satu peneliti dari Jepang namanya Emaru Samoto, dia yang menemukan sifat-sifat dari air. Dia bilang gini, saudara. Ternyata pikiran kita ini mempengaruhi tubuh kita. Nah, jadi kalau kitanya nyimpen dendam, kitanya marah, ketakutan terus nih, itu ternyata akan mempengaruhi diri kita, tubuh kita. Kalau bahasa kedokterannya apa? Psikosomatis, saudara. Ya, jadi makanya kalau ada orang kena kanker, jantung, kolesterol, coba dicek dulu. Gimana hatinya, gimana pikirannya. Dan itu yang pertama, saudara. Yang kedua, itu bukan cuma berdampak secara fisik, tetapi perilaku. Seringkali orang yang punya kekhawatiran berlebihan, saudara, itu biasanya perilakunya irasional, nggak masuk di akal, saudara. Dan biasanya kalau udah panik, seseorang itu akan cenderung reaktif dibanding antisipatif. Saudara tahu nggak tahun lalu ada isu soal susu beruang? Ada yang tahu? Katanya susu beruang bisa apa? Nyembuhin COVID. Di sini ada yang rebutan? Ya, tahun lalu saya dapat video, ada orang, ada supermarket baru buka, itu orang segerombolan langsung nyerbu susu beruang, saudara. Sampai jatuh-jatuhan, rebutan udah kayak perang, saudara. Ternyata apa? Hoax. Ternyata ahli pada bilang nggak ada hubungannya susu sama COVID. Tapi kenapa? Karena udah takut, saudara. Udah psikisnya udah kena, pikirannya udah kena. Jadi apapun yang orang ngomong, oh iya bener ya. Makanya dulu banyak banget orang kena hoax kan. Suruh apa tuh? Zaman awal COVID, suruh nyium-nyiumin apa sih itu? Embun lagi. Ya itulah uap. Padahal nggak ngaruh juga ternyata. Gitu. Nah jadi saudara, kita bisa nyimpulin ternyata kekhawatiran kita yang berlebihan itu nggak membawa dampak yang positif dalam hidup kita. Ya, secara fisik maupun secara pikiran, secara perilaku, saudara. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita lakuin? Hari ini kita akan bahas apa? Jangan khawatir. Apa yang harus kita lakuin untuk kita nggak khawatir, saudara? Nah saya akan bahas satu hal aja. Apa sih yang harus kita lakuin? Boleh langsung next? Oke, di depan, kurangin dengar kata orang, perbanyak dengar kata Tuhan. Apa yang harus kita lakuin? Ngurangin dengar kata orang, saudara. Dan banyakin dengar kata Tuhan. Saudara, iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Tapi saya mau bilang, iman kita juga akan runtuh kalau sampai kita salah mendengar. Nah pertanyaannya, perkataan Tuhan yang mana yang harus kita dengar?
Dari banyak perkataan Tuhan, saya mau bagiin 2 aja saudara. Yang pertama, boleh langsung next. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan gini saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sama-sama saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semua akan ditambahkan. Semua apa sebagian saudara? Semua. Semua yang kita butuhin. Dan ini bukan bicara hal rohani loh. Anda kalau baca konteks atasnya, ini bicara soal makan, minum, pakai kehidupan sehari-hari kita. Dan ayat ini bicara soal 2 hal. Yang pertama saudara, bicara soal prioritas. Maksudnya apa? Prioritas bicara hal yang kita dahulukan dalam hidup kita, betul gak? Kalau dalam bahasa aslinya kata dahulu itu proton, yang artinya tempat pertama. Jadi bisa dibilang ayatnya, jadikan dulu kerajaan Allah itu tempat pertama dalam hidup kamu, baru semua akan dipenuhin. Dan yang kedua saudara, ayat ini bicara soal janji. Tuhan bilang apa? Aku akan penuhin, tapi ada syaratnya men. Apa syaratnya? Jadikan dulu kerajaan Allah tempat yang pertama. Nah saudara, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadikan kerajaan Allah, kehendaknya, firman-Nya, kebenarannya tempat pertama dalam hidup kita? Itu saudara jawab sendiri. Nah saudara, ciri utama orang yang sudah menjadikan kerajaan Allah itu tempat pertama dalam hidupnya, simple. Dia pasti akan membela kerajaan Allah, dia pasti akan membela kebenarannya, walaupun di garis bawahin rugi. Saya ulangin. Ciri utama orang yang menjadikan kerajaan Allah, kebenarannya, kehendaknya, firman-Nya itu tempat pertama dalam hidup kita, dia pasti akan membela firman-Nya, walaupun itu rugi. Saudara jangan salah sangka, membela firman Tuhan, membela kerajaan Allah, kita nggak pakai kekerasan. Tapi kita membela dengan mengikuti kehendak-Nya, saudara. Kita ambil contoh, Sadrak, Mesak, Abednego. Contoh orang yang membela kerajaan Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menolak menyembah berhala. Betul ya? Dan apa yang terjadi saat mereka menolak? Dimasukin ke dapur api, saudara. Abraham menunggu anak yang dijanjikan kurang lebih 25 tahun. Waktu anaknya ada, Tuhan minta apa? Dipersembahkan, bayangin. Dan dia persembahkan. Dia bela firman Tuhan, walaupun itu rugi saudara. Stefanus, Paulus, rasul lainnya yang martir. Mereka bela firman-Nya, walaupun kehilangan nyawanya. Tapi saudara, seperti yang saya bilang, itu adalah sebuah janji. Saat kita mendahulukan kerajaan Allah, dia akan menuhin semuanya. Sadrak, Mesak, Abednego, waktu dia menjadikan kerajaan Allah tempat pertama dalam hidupnya mereka, bukan cuman Tuhan bela saudara, Tuhan muliakan. Waktu mereka nggak mati dibakar, mereka dijadikan menteri-menteri pada waktu itu. Babel, kalau zaman sekarang itu udah kayak menteri di Amerika. Babel itu negara adidaya zaman itu. Saudara. Abraham, waktu dia membela kerajaan Allah, apa yang terjadi? Tuhan bela balik, saudara. Dikasih berkat bukan cuma rohani, materi juga berlimpah-limpah. Paulus, Stefanus, dan semua rasul lainnya, saudara. Kalau Anda lihat, sampai detik ini, nama mereka masih tetap harum. Betul? Udah 2000 tahun, saudara. Kenapa? Simple, mereka menempatkan kerajaan Allah di tempat pertama dalam hidup mereka, saudara. Nah jadi bisa dibilang gini, saat kita membela kerajaan Tuhan, saat kita membela firman-Nya yang akan bela kita, saudara. Itu timbal balik, itu janjinya. Saat kita menempatkan firman Tuhan di tempat pertama dalam hidup kita, firman Tuhan akan menjadikan tempat kita jadi tempat pertama. Nah saudara,
Saya mau menyaksikan bagaimana firman ini berlaku di hidup saya. Tahun lalu itu bisa dibilang saya ngalamin mengalami kebangkrutan, saudara. Jadi saya ini hamba Tuhan tapi sekaligus pengusaha. 80% penghasilan saya itu asalnya dari usaha, saudara. Dan karena pandemi, bisa dibilang hampir semuanya kolaps. Jadi penghasilan turun, tapi utang nggak turun-turun. Cicilan jalan terus. Akhirnya membuat kondisi saya punya utang, punya kebutuhan hidup 3 kali dari gaji saya. Jadi kalau gaji saya 1 juta, utang dan kebutuhan hidup saya 3 kali lipatnya. Nah, akhirnya membuat saya jadi orang yang sangat terdesak, saudara. Makanya saya habis itu mulai bikin usaha cuci sepatu gitu ya. Sampai teman-teman saya kaget, "Hah, lu nyuciin sepatu orang?" "Iya, ini saksinya. Sepatunya dia saya cuciin." Ada yang mau cuci sepatu di sini? Enggak. Iya, sampai cuci sepatu, terus saya bikinin minuman dulu. Kalau dulu saya pakai pegawai, karena udah nggak kuat bayar pegawai, udah saya bikin sendiri. Ditambah, istri saya lagi hamil waktu tahun lalu, saudara. Artinya kebutuhannya makin bertambah. Nah, di tengah keterpurukan secara keuangan, saya diperhadapkan untuk tetap melakukan kewajiban agama saya. Saya diperhadapkan dengan menempatkan bagaimana saya bisa tetap menempatkan kerajaan Allah di tempat yang pertama. Saudara, kalau dulu itu bayar perpuluhan gampang, kalau masih makmur. Tapi pas sudah minus, itu bayar perpuluhan, itu sakitnya bukan main, saudara. Tapi tetap saya lakuin. Saya tetap mau bela kerajaan Allah. Ada orang berkekurangan. Kalau dulu gampang ngasihnya. Tapi pas waktu saya bangkrut, saudara, itu ngasih sakitnya luar biasa. Tapi tetap saya mau bela kerajaan Allah. Tapi apa akhirnya, saudara? Seperti yang saya bilang, saat kita bela kerajaan Allah yang akan bela kita. Dan waktu saya bela kerajaan Allah, Tuhan mulai bela saya. Waktu saya buka cuci sepatu, itu satu orang bisa bawa 10 pasang sepatunya buat saya, saudara. Saya cuciin. Waktu saya open order minuman, itu bisa sampai 70 botol sekali pesan. Tuhan bela. Dan waktu saya punya investasi gitu, properti, itu tiba-tiba cepet aja laku, nggak tahu dari mana kok bisa lagi kayak begini. Lagi keadaan pada susah kok bisa cepet laku. Nah, artinya apa, saudara? Apa yang mau saya bilang? Kalau saudara masih lihat saya di tempat ini berdiri masih gendut dan bulat, saudara, sehat gitu ya. Itu karena apa? Karena saya bela kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah membela saya, saudara. Jadi pastikan kita terus membela kerajaan Allah. Dan itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, yang terakhir, apa yang harus kita, perkataan Tuhan yang mana yang harus kita dengar? Boleh? Oke. Di Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7 berkata begini, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bareng-bareng, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara, ucapan syukur itu apa sih? Simple. Bersyukur atau mengucap syukur itu artinya menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mau enak nggak enak, baik nggak baik, sudah seizin dan sepengetahuan Tuhan. Saya ulangin. Apa sih bersyukur dan mengucap syukur itu? Simple, saudara. Artinya kita menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mau enak nggak enak, baik nggak baik, itu sudah diatur sama Tuhan, saudara. Jadi kita tahu apapun yang terjadi, sudah Tuhan izinkan itu terjadi. Dan dari ucapan syukur kita mendapatkan 2 hal. Yang pertama, saudara, damai sejahtera. Damai sejahtera bukan damai sejahtera manusia. Damai sejahtera manusia itu tergantung dari kondisi dan situasi, betul ya? Saat kita banyak uang di rekening, saat pekerjaan bagus, karir bagus, damai sejahtera. Tapi yang membedakan dari damai sejahtera yang di luar akal ini adalah nggak tergantung dari situasi dan kondisi. Anda bisa bangkrut, Anda bisa sakit, tapi tetap aja damai sejahtera. Ibaratnya kayak ada burung yang bersangkar di dalam sebuah gunung karang, batu karang yang ada di laut. Mau di tempat kiri kanan depan belakang, dia akan tetap still, dia akan tetap tenang.
Itulah yang terjadi saat kita mengucap syukur, saudara. Mau situasi kondisi di luar, habis COVID, ada lagi hepatitis akut ya, dan lain sebagainya, ya udah nggak ngerti lagi di dunia kayak apa. Belum perang dunia ini, perang Ukraina lah, Rusia dan lain sebagainya. Tapi saat kita mengucap syukur, apapun yang terjadi, kita akan tetap damai, saudara. Dan yang kedua, yang terakhir, saudara, apa dampak dari mengucap syukur? Yaitu adalah bukan hanya damai sejahtera, tetapi mujizat. Nah, saya akan tutup khotbah saya dengan satu kesaksian tentang mengucap syukur, saudara. Saudara, tahun lalu itu iman saya benar-benar diuji, digoncang-goncang, bisa dibilang kayak gitu. Bukan cuma soal keuangan, tapi benar-benar soal iman dan kesehatan. Istri saya tahun lalu itu mengidap saraf kejepit. Ya. Mungkin saudara ada yang mengidap juga, pernah mengidap atau pernah tahu orang saraf kejepit. Nah, orang yang kena saraf kejepit, gitu ya, itu bisa dibilang menderita banget. Yang pertama apa? Dia itu susah tidur kalau malam, saudara. Jadi kalau malam tidur gitu ya, misalnya tidur jam 10 malam, nanti jam 2 pagi, jam 4 subuh gitu, itu bangunin saya. Kenapa? Karena kesakitan. Kambuh sarafnya. Gitu ya. Dan yang kedua, saudara, udah saraf nih udah nggak bisa tidur, dia susah jalan. Untuk bisa ke kamar mandi yang jaraknya hanya 3-5 meter, butuh waktu 5-10 menit. Bayangin, saudara. Kenapa? Karena bangun dari tempat tidur aja tuh udah sakit banget. Makanya sampai akhirnya kita mutusin karena udah menderita banget dianya. Ya udah kita putusin, kamu pakai pampers aja deh. Ya akhirnya dia pakai pampers, saudara. Dan pernah satu waktu saya nggak ngerti ya apa hubungannya saraf kejepit itu sama otot kaki gitu. Jadi pernah di satu hari itu berapa detik sekali ototnya kejang. Itu saya nggak ngerti, dia sampai teriak-teriak kayak dipukulin gitu ya. Dan yang memperparah ini semua, saudara, dia lagi hamil. Artinya gini, secara logika, perutnya semakin besar, berarti sarafnya makin sakit, betul ya, saudara? Karena saraf kejepit, gitu loh, yang ada di pinggang. Jadi kalau perutnya makin besar, pasti makin sakit. Dan satu-satunya jalan waktu itu adalah operasi, saudara. Dan operasi saraf itu nggak murah, ratusan juta. Nah, dari semua itu, saudara, itu bikin saya jadi orang yang suka mengeluh. Saya mulai mengeluh dan mengeluh. Saya bingung, apa yang salah? Saya nikah baik-baik bukan karena kejebolan, saudara. Nikahnya baik-baik. Saya bayar per puluhan, nggak pernah bolong. Saya saat teduh setiap hari, sampai sakit-sakit pun, demam berdarah. Ya, berapa hari doang nggak saat teduh, habis itu saat teduh lagi. Jadi saya mikir, apa yang salah? Kenapa Tuhan izinkan hal kayak gini terjadi sama keluarga saya? Dan karena dia lagi hamil, saudara, itu memperhadapkan saya antara mempertahankan anak saya dan lihat istri saya makin menderita, atau kehilangan anak saya lagi, karena anak saya yang pertama itu udah keguguran, dan yang kedua ini terancam keguguran, saudara. Dan ngelihat istri saya bertahan. Akhirnya apa? Saya membuat semuanya itu membuat saya menjadi seorang yang mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Tapi akhirnya, saudara, di tengah mengeluh saya, Tuhan tegur saya. Intinya gini, bro, lu udah terlalu banyak mengeluh. Di situ saya, oh iya, saya udah kebanyakan mengeluh. Dan dari situ, saya mulai ganti keluhan saya dengan ucapan syukur, saudara. Saya mulai mengucap syukur, garis bawahin, untuk sesuatu yang saya tidak punya. Mengucap syukur untuk sesuatu yang kita punya itu biasa, saudara. Tapi ini saya mengucap syukur untuk sesuatu yang saya belum punya. Apa? Kesembuhan istri saya. Saya mulai mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Caca udah sembuh. Terima kasih Tuhan, Caca udah pulih. Dan itu saya lakukan setiap hari. Dan apa yang terjadi, saudara? Memang gak cepat. Kelihatannya lambat, tapi pasti. Mulai ada improve, mulai bisa jalan, saudara. Dan hari ini, saudara, kalau Anda lihat istri saya nemenin saya di sini, itu bukan karena kekuatan manusia, tapi karena saya mengucap syukur.
Ucapan syukur itu mendatangkan mujizat. Dan anak saya, saudara, boleh dikasih lihat? Ini anak saya, namanya Yehuda, gendut, bulat, dan lucu. Bulan ini mau 9 bulan, saudara. Ini anak yang saya ceritain, saya hampir kehilangan dia. Saya bisa dibilang hampir keguguran dia, saudara. Tapi hari ini kuasa Tuhan bekerja dan dia sehat tanpa kurang suatu apapun. Jadi saudara, ucapan syukur itu mendahului mujizat. Jadi hari ini kita udah belajar, saudara, untuk melawan kekhawatiran kita. Kurangi dengar kata orang, perbanyak dengar kata Tuhan. Cari kerajaannya, dahulukan kerajaannya. Bela kerajaannya, maka kerajaannya akan bela Anda. Dan yang terakhir apa? Mengucap syukur. Damai sejahtera dan mujizat akan mendatangi Anda. Itu aja dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, berkat-Mu Tuhan, teguran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, urapi bibir hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba ini berasal daripada-Mu, dan berkati banyak orang di tempat ini, Tuhan. Dan biarlah setiap tanah hati kami, Tuhan, menjadi tanah hati yang subur, yang menerima benih ini, yang berakar, bertumbuh berbuah sampai 100 kali lipat, Tuhan, dan memberkati banyak orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah siap mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus.